Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan dengan bersama-sama menyadari bahwa penyertaan Tuhan atas bumi ini, atas hidup kita tidak pernah berhenti dan akan senantiasa menguatkan kita melewati hari ini. Mari bersama-sama kita mengawali dengan pujian PKJ 54. PKJ 54 atas bumi nan permai. PKJ 54 atas bumi nan permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersamai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, puji dan sembah. Atas tiap dunia, pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang cemerlang. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, puji dan sembah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di malam tadi, dan hari ini kami mau bersama-sama melangkah. Minta pertolongan Tuhan untuk melangkah agar hari ini kami tetap aman dalam perlindungan. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini, kita pasti pernah menemukan yang namanya ketakutan. Ketakutan itu selalu merupakan bayangan yang tidak pernah hilang dalam eksistensi manusia. Karena ketakutan akan banyak hal kita punya. Akan penolakan, disalahpahami, ketidakpastian, penyakit, atau bahkan kematian yang selalu menghantui perjalanan hidup kita. Namun respon setiap orang bisa beda-beda. Nah, Daud sebagai orang pilihan Tuhan, Allah juga tidak luput dari rintangan, dan ada banyak hal yang juga membuat dia merasa gak aman. Musuhnya banyak dan orang-orang banyak yang menginginkan dia mati. Namun Daud merespon segala rintangan dan ketakutan itu dengan cara yang berbeda. Daud datang dengan pengakuan kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhanlah terang dan bentengnya. Dia menyadari bahwa rumah Tuhan bukan bicara soal gereja atau bait Allah, tetapi hadirat Tuhan yang dirindukan dan diinginkannya. Dia menantikan Tuhan dalam menghadapi setiap rintangan. Dan sejak masa mudanya, Daud telah diurapi menjadi raja, dan dia dinubuatkan ketika dia usianya 30 tahun. Masih muda banget, sama seperti umur Tuhan Yesus mulai pelayanan. Masa penantian untuk menjadi raja, Daud menderita kesesakan, bahkan lari dari padang gurun, hendak dibunuh oleh Saul. Daud belajar menantikan Tuhan dan belajar untuk bersabar. Bahkan ketika dia sudah jadi raja, punya anak, Absalom pun juga mengejarnya. Jadi raja sebelum mengejar dia, anak yang dikasih mengejar dia, dia menyadari bahwa
Dia cuma bisa bersandar sama Tuhan. Nah, seperti Daud, kita tidak pernah lupa dari ketakutan, ketidakpastian, rintangan, bahkan ancaman kematian. Dan seperti Daud juga, kita mau menantikan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati kita. Yang dituntut dari kita adalah menaruh pengharapan kepada Tuhan yang berdaulat. Hadirat Tuhan atau rumah Tuhan harus senantiasa kita rindukan lebih dari tempat manapun di dunia. Menantikan Tuhan yang kadang yang bekerjanya di luar ekspektasi kita, dan keinginan kita tidak selalu sama dengan keinginan Tuhan. Tapi kita belajar apa artinya berharap, sebab seringkali dalam masa penantian yang tidak mudah, Tuhan menyegarkan dan memenuhi dan mengajar kita. Sehingga dalam kesesakan, pakai waktu untuk menemukan maksud Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan hari ini kami belajar untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Dan belajar sama seperti Raja Daud yang mempercayakan seluruh hidupnya kepadamu. Mampukan kami juga hari ini mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan ajarkan kami berproses dalam karya Tuhan yang ajaib. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.